Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Harta. Siapa ini? Bentar. Kak Hartiani ya, Masya Allah dari Sulawesi Tenggara. Masya Allah baru bergabung. Masya Allah. Baik Kak Hartiani, semoga Allah istiqomahkan kita ya. Ustadznya sudah bergabung. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Kang Hadi, كيف حالك؟ Alhamdulillah baik. Allah barik. Sehat Kang Hadi. Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Baik, kita mulai saja ya Ustadz, dan yang lainnya teman-teman semua. Karena waktu sudah menunjukkan di sini waktu pukul 5 lewat 16 menit. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an halo Kak Admin. La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Suaranya terputus-putus Kang Hadi. Ya baik. Subhanahu wa taala. Eh, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa kembali berjumpa dalam kegiatan rutin kita yaitu tahsin tilawah Al-Quran ya setiap 1 pekan sekali yaitu di hari Jumat ya. Baik, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dan tercurah dan terlimpah kepada Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, seperti biasa untuk tahsin tilawah Al-Quran kali ini yaitu kita di surah Al-Qari'ah, surah Makkiyah, surat ke 101 yang terdiri dari 11 ayat ya, yang terdiri dari 11 ayat. Insya Allah seperti yang pertama tadi kita bukaan, kemudian yang kedua apa penjelasan materi tentang surah Al-Qari'ah, kemudian yang ketiga itu langsung praktek latihan dengan metode talaki, yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada pengumuman ya. Baik teman-teman semua, untuk itu Allah kita masuk ke sesi berikutnya yaitu insya Allah ada pemaparan materi tentang surah Al-Qari'ah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Mahesa. Begitu waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Mahesa. Silakan Ustadz. Baik, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas Ustadz, jelas. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Baik, teman-teman sekalian, jamaah Quran Nadirah ya.
Insya Allah hari ini kita akan membahas Quran surah Al-Qari'ah. Ya. Tapi sebelumnya atau saya ingin berwasiat, ya, berwasiat takwa kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian ya. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya berwasiat pada diri saya dan antum semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan takwa yang sebenar-benarnya dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Baik, pengingat yang kedua adalah kita akan memasuki bulan Ramadan ya, bulan yang dimana pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan ini adalah di mana diturunkannya Al-Qur'an ya. Dan di bulan Ramadan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Malam Qadar itu di kurang lebih 10 hari terakhir ya. Jadi nuzulul Quran itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan tahukah kamu apakah itu malam Qadar ya? Malam Qadar itu adalah malam di mana di sana khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan jika dikonversikan kepada tahun maka kurang lebih 83 tahun. Maka di sini dikatakan khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita di bulan Ramadan, ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan atau memaksimalkan amalan ibadah kita yang termasuk yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memurojaah Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan seterusnya. Jadi kemudian yang ketiga kita akan masuk kepada materi ya. Materi yaitu surah Al-Qari'ah. Dan surah Al-Qari'ah ini ya adalah surah ke-101 dan terdiri dari 11 ayat ya. Dan termasuk surah Makkiyah dan nama surah ini yang berarti artinya adalah hari kiamat ya. Saya ulangi, artinya adalah hari kiamat ya. Terambil dari ayat pertama dan apa namanya Al-Qari'ah ini merupakan satu-satunya nama surat atau nama surah yang tidak punya nama lain. Dan surah Al-Qari'ah ini juga ya tidak ada penjelasan detail mengenai asbabun nuzul. Jadi semua apa namanya tidak semua nama atau tidak semua surah itu ada asbabun nuzulnya. Ya. Saya ulangi, tidak semua surah itu ada asbabun nuzulnya. Baik di dalam kitab-kitab tafsir khusus, ya di sana juga tidak ada pembahasan mengenai asbabun nuzul terkait dengan surah ini. Ya, baik. Maka dari itu kita akan membahas sedikit tafsir saja ya, membahas sedikit tafsir dari surah Al-Qari'ah ya. Yang Al-Qari'ah itu artinya adalah berasal dari kata qara' ya. Qara'a yang berarti mengetuk, yaitu suara menggelegar. Jadi suara yang menggelegar. Jadi kalau antum eh, mendengar suara yang menggelegar itu pasti akan panik ya. Akan terkaget-kaget dan seterusnya. Dan ini adalah disebabkan apa? Disebabkan oleh kehancuran alam. Oleh kehancuran alam. Kemarin kita mendengar beritanya di KBB, Kabupaten Bandung Barat ya. Di Bandung ya, daerah Bandung. Di sana terjadi pergeseran tanah. Kalau dulu mungkin di Palu ya, khusus jamaah saya tuh, salah satu murid saya, dia lagi kerja di Palu. Ya. Kemudian melihat tanah yang tadinya aspalnya itu seperti ini, kemudian tiba-tiba seperti ini ya. Dan itu sangat membuat kita kaget ya. Bahkan hati pikiran kita pun pasti panik dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah peristiwa yang besar, yang mencekam. Makanya disebut apa? Al-Qari'ah. Jadi suara keras, suara mencekam dan seterusnya. Dan Ibnu Katsir ya menjelaskan bahwa Al-Qari'ah itu ada nama lain katanya. Kalau para ulama mengatakan yang lain tidak ada nama lain, Ibnu Katsir ada. Sebagaimana juga disebut katanya Al-Haqqah, At-Tamah, As Al-Ghasiyah dan yang lain. Ya. Baik, surah Al-Qari'ah ini ya, di yang ayat yang keduanya mengatakan bahwa mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Maka di sini adalah ada pengulangan kata ya.
yaitu menggambarkan rasa heran, kemudian juga mencekam. Seakan-akan secara sederhana kita bisa ilustrasikan bahwa pintu yang diketuk keras ini tidak seperti selama ini. Sehingga ditanyakanlah siapa yang mengetuk itu. Jadi kaget, manusia itu kaget siapa yang mengetuk atau siapa yang membuat atau apa yang membuat suara ini terdengar keras ya. Kemudian ayat ketiga dikatakan, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ya, wa ma adra. Di sini adalah ungkapan yang digunakan pada Al-Quran untuk menggambarkan kehebatan. Kehebatan sesuatu yang sulit dijangkau secara hakikat ya. Dan kemudian di ayat yang keempat, pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang berterbaran. Di sini ada kata al-farashi. Al-farashi ya. Al-firash itu bisa jadi jika kalau firas itu adalah kasur, tapi kalau sini al-farash ya. Al-farashi yang juga diartikan belalang yang baru lahir, jadi kecil-kecil ya. Dan mereka saling menindih dan bergerak ke berbagai arah yang tidak menentu. Kalau lihat belalang yang masih kecil, mereka saling ya nggak karuan, ya. Seperti anai-anai bertebaran. Dan salah satu syekh ya Az-Zuhaili menjelaskan bahwa al-farashi adalah hewan yang bersayap yang bodoh dan bingung jika ada di atas api. Maka ia bisa bermakna laron ya, laron atau anai-anai atau nyamuk maupun belalang. Dan manusia waktu itu ya seperti anai-anai. Ya. Manusia ketika itu, ketika terjadinya hari kiamat, ya seperti anai-anai yang kebingungan, seperti belalang yang bertebaran, ya, yang lemah, hina, ya, dan terbang, maksudnya bertebaran, nggak tentu arah. Ketika hari itu, Alhamdulillah, dari jadi saking dahsyatnya kejadian hari kiamat ini. Kemudian di ayat yang kelima, ya, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan sini ada kata al-ihan. Wa takunul jibalu kal-ihan. Al-ihan ini artinya adalah bulu. Ada juga para ulama yang memahami bahwa ini adalah bulu yang berwarna merah dan warna-warni. Sebagaimana ditegaskan oleh surah Fatir ayat 27. Gunung-gunung yang beraneka warna itu, ya, ternyata Al-Quran ini ya, bisa lihat, antum ya. Jadi gunung itu yang berwarna-warni itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Dan itu bisa antum searching, gunung warna-warni itu kalau tidak salah ada di daerah Cina. Jadi warnanya itu warna-warni. Ya. Ini maha maha benar ya Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Kemudian jika materinya besi, warna dominannya adalah merah. Jika materinya batu bara, maka warna dominannya adalah hitam. Jika materinya adalah perunggu, maka warna dominannya adalah hijauan. Ya. Kemudian juga di sini mufassir yang lain mengatakan bahwa al-ihan ini adalah bulu domba. Dan pada hari kiamat, gunung-gunung itu laksana bulu bulu domba yang diawet-awet ya. Kalau bulu domba itu kan nggak karuan dan berterbangan. Jadi seperti ringan gitu ya, berterbangan. Ini adalah kondisi yang sangat mencekam ketika itu ya. Anak-anak bertebaran, gunung-gunung berhamburan. Dan ini adalah menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian di hari kiamat ya. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya ya. Fa'amma man saqulat mawazinuh, al-mawazin di sini merupakan bentuk jamak dari kata mizan ya. Dan mizan ini artinya adalah timbangan. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa amal kebaikan dan kejahatan masing-masing orang akan ditimbang. Jadi kita semua ini amalan tindak tanduknya ya, cuma sekalian akan ditimbang oleh Allah Taala. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebaik sebesar biji zarah, walaupun itu kebaikan, tapi sebesar biji zarah, maka itu akan ditimbang. Sama juga jikalau kejahatan, meskipun sebesar biji zarah, ya, yang paling kecil,
maka dia akan juga ditimbang, akan mendapatkan balasan suatu saat. Kemudian ayat yang ketujuh, ya, itu saya 5 menit tadi kurang lebih, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, ya. Dia orang-orang yang dia itu timbangan kebaikannya berat, maka dia berada dalam apa? Dalam kehidupan yang memuaskan. Ini adalah kepuasan dan kenyamanan hidup di akhirat. Yang itu terus bersambung, tidak terputus. Kalau dunia itu ada masa putusnya. Kita bahagia di dunia, ya mungkin nggak akan lama. Ya. Ada yang menderita di dunia, itu pun sama nggak akan lama. Ya. Ada yang dia apa menjual akhiratnya dengan dunia, menggadaikan akhiratnya dengan dunia, itu pun tidak akan lama. Ya. Dan suatu saat dia akan mendapatkan balasan insya Allah. Maka dari itu perhatikanlah. Anzur madza tara. Ya. Unzur. Unzur ila nafsi. Unzur ila nufusina. Unzur ila amalina. Lihatkah pada seluruh amalan kita. Ya. Silakan bermuhasabah dari sekarang. Ya. Dan di ayat yang ke-8, ya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yakni orang-orang yang amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya, maka apa? Fa'ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan hawiyah ini berasal dari kata hawa yang artinya meluncur ke bawah, ya. Dinamakan hawiyah karena neraka itu tempatnya rendah, tempatnya di bawah, ya. Berbeda dengan surga, surga itu di atas. Tapi neraka itu tempatnya di bawah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tempat itu begitu hina, ya. Begitu begitu hina, ya. Dan ada orang-orang yang terjatuh ke sana dengan kepala di bawah. Jadi bukan kaki dulu kalau selonjoran, bukan selonjoran apa? Seluncuran di kolam renang kan kakinya di bawah dulu. Kalau ini kepalanya yang di bawah. Ini menunjukkan kehinaan. Kehinaan. Bahkan orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Ya. Orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling bawah dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang ke-10, wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ya, neraka hawiyah itu neraka yang panas, ya. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Dan ketahuilah, ya, panasnya api neraka ini adalah 70 kali lipat dari panasnya api dunia. 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Panasnya api dunia saja kita tidak bisa tahan. Apalagi panasnya api akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian itu katanya merupakan salah satu dari bagi 70 bagian. Jadi 1/70. Api dunia itu hanya 1/70 bagian dari api neraka jahanam. Nauzubillah. Nauzubillah minan nar. Ya, kemudian api neraka itu lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian dalam hadis yang lain, ya Bukhari. Kemudian juga apalagi sesungguhnya siksa penghuni neraka itu inna ahwana ahli nari adaban man lahu na'lani wa syiraqani min narin, ya, sampai akhir hadis. Sesungguhnya siksa penghuni neraka itu yang paling ringan adalah orang yang memakai dua sandal. Yang paling ringan, ya. Yang memakai dua sandal, di bawahnya dia pakai dua sandal di kakinya dari api neraka hingga otaknya apa? Men mendidih. Ya. Seperti itu barakallahu fikum, jamaah sekalian. Untuk penutup, ya, banyak faidah sebetulnya di dalam apa namanya Quran surah Al-Qaryah ini, bahwa yang pertama adalah berat timbangannya adalah berat timbangan kebaikannya, ya, daripada kejelekannya. Kemudian yang kedua, manusia juga kalau ringan timbangannya, maka yang dimaksud adalah timbangan kejelekannya, ya. Dan ketahuilah bahwa setiap orang, ya, bersama dengan amalan dan catatan amalnya akan ditimbang pada satu timbangan, ya. Namun ingat, ya, walaupun
apa namanya, eh, di sini dikatakan yang ditimbang adalah orangnya, bukan berarti orang yang gemuk timbangannya lebih berat, bukan ya? Tidak. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah berkaitan dengan amal, amal dan baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi saya akan bacakan sedikit ya berkaitan dengan surah Al-Qari'ah ya. Bisa disimak ya. Insya Allah 1 menit tidak sampai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, barakallahu fikum. Ya, kurang lebih seperti itu ketika kita membaca surah Al-Qari'ah. Saya kembalikan kepada Kang Hadi, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khair atas penjelasannya. Banyak ilmu baru yang kita dapatkan, itu tentang tafsir tentang surah Al-Qari'ah, yang mana menjelaskan tentang gambaran hari kiamat ya teman-teman semua. Baik, untuk itu kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi ketiga. Kita langsung praktik Quran Salah Al-Qari'ah dengan metode talaki ya. Baik teman-teman semua, kakak-kakak semua yang sudah siap mau mencoba eh, baca, silakan dibuka mikrofonnya ya. Boleh silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Boleh silakan Kak Ira. Kak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik, barakallahu fikum ya. Kak Ira, baik, barakallah. Ada sedikit koreksinya di bacaan isti'adzah, yaitu ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa diulangi Kak Ira? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, mumtaz, Allah mubarik ya. Nah, kemudian al-qari'ah, mal-qari'ah di sini bukan kepada hak ya, tapi hak ya. Ada hak, ada hak. Jadi kita bacanya ketika mewakafkan tamarbutah ini, maka dibacanya hak, bukan hak. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Baik, seperti itu.
Kemudian di ayat yang ketiga ya, nah di ayat yang ketiga ini tadi ada bacaan alif ya. Maka tadi Kak Ira membacanya dengan ain ya. Maka bisa dibaca diulangi ya Kak ya. Di ayat yang ketiga yaitu wama wama adraka wama adraka mal qari'ah. Baik, ulangi Kak Ira. وما أدراك ما القارعة Mumtaz, bagus ya Kak Ira. Kemudian di ayat yang keempat, yauma yakunun. Di sini ada gunnah ya. Yauma yakunun. Kemudian ditahan kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Diulangi Kaira. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Nah, di sini sa-nya harus lebih pertegas ya. Harus berbeda dengan so ya. Bukan mabsus, bukan mabesus, tapi mabesus. Ulangi. يوم يكون الناس Hanya panjang. كالفراش Nasu. يوم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Mumtaz, Allah mubarak ya. Di ayat yang kelima, watakunul jibalu kal'ih. Nah, di sini haknya ya, haknya tidak boleh memantul karena hak ini di sini bukan qalqalah. Qalqalah itu hanya baju di toko ba, jim, dal, ko, dan kof. Adapun selain dari itu maka tidak dipantul. Maka dibacanya jangan kal'ihni, 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 tapi kal'ih. Dialirkan saja. Kal'ih, kal'ih. Nil manfush. Bisa diulangi, Kaira? Barakallahu fiik. وتكون الجبال كالإهن المنفوش Mumtaz, Allah mubarak ya. Kemudian, taib. Itu yang bisa ini kan ya. Selebihnya insya Allah bagus ya. Tadi paling perbedaan antara huruf alif dan ain itu harus lebih dipertegas. Barakallahu fikum Kak Ira ya. Semangat terus Kak Ira ini setiap pekan Masya Allah ya. Masya Allah, terima kasih untuk Kak Ira, terima kasih Ustadz. Nah, untuk selanjutnya boleh silakan yang mau coba lagi dibuka mikrofon ya. Saya Ustaz. Boleh silakan Kak Hartini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal-'ihni manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Saya barakallahu fiik Kak Hartini ya, dimanapun nanti berada. Baik, sedikit koreksi di bacaan gunnah ya. Gunnah ini seperti tadi di ayat yang ketiga ya. Jadi kalau kita bertemu dengan nun kemudian bertasydid ya, bertasydid ya, atau mim dengan bertasydid maka itu dibaca gunnah. Gunnah itu bisa dilihat kalau di Al-Qur'an Nadira itu ada di bagian bawah ya. Eh, dan ini kurang lebih 2 sampai 3 harokat. Yauma yakunun
Yauma yakunun nas, seperti itu. Jadi ditahan saja dulu. Bisa diulangi Kak Harvini? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Nah, di sini mabnya boleh dipantul saja. Mab, mabesus. Bukan mab, tapi mabesus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mumtaz, ya Allah mabarik. Karena qalqalah itu membal ya. Qalqalah itu membal, artinya memantul. Tapi kemudian tadi di ayat selanjutnya, di ayat yang ke 5. Watakunul jibalu kal'ihnil. Nah, di sini ada nun mati ya bertemu dengan huruf fa ya. Atau maaf, mal di sini, huruf mim bertemu dengan huruf nun mati ya. Mafus. Di sini dibacanya ikhfa. Kurang lebih 2 harokat ditahan. Jadi bukan manfus, tapi manfus. Bisa diulangi? Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Mumtaz, Allah mabarik. Kemudian di ayat yang ke-8, wa amma man khaffa. Di sini ada izhar kayak izhar bukan ikhfa ya. Maka dibacanya wa amma man, jelas. Wa amma man khaffat, bukan mal tapi man khaffat mawazinu. Bisa diulangi? Wa amma man khaffat mawazinuh. Lah, bukan mang tapi man, man. Man khaffat. Ulangi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Mawazinu. Nuhnya pendek. Wa amma man khaffat mawazinuh. Mawazinu. Ulangi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Baik, nggak apa-apa ya. Itu bisa dilatih lagi ya. Yang pertama, PR-nya adalah jikalau nun mati bertemu dengan huruf kha, ya ini izhar ya kayak. Jadi bukan mang, bukan MANG, tapi MAN ya. Man jelas izhar. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, di sini tidak panjang, bukan mawazinuh. Lah, tidak ada. Karena di sini tidak ada maf'ul. Maka dibacanya wa amma man khaffat mawazinuh. Kemudian selanjutnya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah. Nah, di ayat yang terakhir tadi saya sedikit koreksi narun. Nah, di sini juga sama izhar kayak. Jadi bukan narung tapi narun hamiyah. Coba di ayat yang terakhir, Kak. Baiklah, bahasa Allah. Allah barik ya. Di ayat yang terakhir, narun hamiyah. Baik, sepertinya suaranya terputus dari Kak Hartini. Barakallahu fikum. Silakan yang lain, Kang Hadi. Ya. Saya Kak. Boleh, silakan Kak dibuka mikrofonnya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barakallahu fiik ya. Tadi ada Kahartini sekarang Kahartiani ya. Kira saya adik kakak barakallahu fiik. Baik ya. Jadi teman-teman semua jangan takut salah ya. Saya juga sama belajar ya. Ketika belajar atau duduk di depan masyayikh ya, di depan para syekh pasti ada kekeliruan dan itu justru kita bersyukur ketika kita mengetahui kekeliruan kita ketika membaca ya. Kenapa? Ini adalah metode talaki dan talaki itu pasti kita didengar oleh gurunya ya dan guru akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Dan sangat disayangkan ya para imam masjid ya. Mereka mungkin tidak bertalaki. Ada juga yang bertalaki tapi hanya sedikit jumlahnya. Sehingga ketika dia membaca Al-Fatihah ya di masjid-masjid besar ya, sayangkan banyak banyak yang kekeliruan ya. Seperti dia membaca misalkan ghairil maghdubi alaihim bukan siratal ladzina an'amta. Nah, dia menahan itu. Dia pernah menjumpai ya. Jadi keliru ya, tidak seharusnya dia tahan dengan an'amta. Tidak seharusnya dia tahan dengan an'amta. Harusnya dia mengalir an'amta. Kemudian juga ada yang membaca imam itu seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memakai huruf alif. Dan itu banyak sekali ya. Ini artinya salah ya. Artinya alam itu artinya sakit ya. Segala puji bagi Allah Tuhan dan penyakit ini kan kekeliruan. Maka dari itu teman-teman semua, jadi alhamdulillah ya, antum semua ada wadah yang memberikan, jadi kita bersyukur kepada owner dari Nadira ya, bisa memfasilitasi antum semua dan bisa dipermudah ya untuk belajar tahsin tilawah Quran. Nah, sering juga ada orang yang mengatakan tahsin Quran. Ini juga kekeliruannya, bahwa Quran itu tidak boleh ditahsin ya. Yang ditahsin itu adalah tilawahnya. Jadi tahsin tilawah Quran. Yang diperbaiki adalah tilawahnya, bukan Quran. Jadi kalau ada yang mengatakan tahsin Quran, itu tahsin tilawah Quran. Tapi sedikit tadi kekeliruan ya di bacaan dari Hartiani, yaitu di bacaan ayat ke-7 yaitu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Harusnya bacanya dengan ha ya. Antara ha dan ha itu berbeda ya Kak. Ha itu di atas di sini ya. Ha itu di sini. Jadi fa'amma fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau di bawah sini. Radiyah bukan radiyah. Pakai ha bukan tapi radiyah bawah. Jadi tiap tamar butoh jika lo diwakafkan maka akan berubah menjadi ha. Akan berubah menjadi ha bukan ha ya. Barakallahu fikum. Kemudian tadi pengucapan za ya. Zi ya. Mawazi bukan nuzi tapi mawazi lebih jelas lagi. Wa amma man khaffat mawazinu langsung ke bawah. Boleh diulangi Kak Hartiani sedikit aja. Wa amma man Dari fahuwa. oh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Mumtaz, Allah barik. Lanjut. Wa amma man khaffat mawazinuh. Nah, seperti itu ya. Betul. Allah barik. Allah barik Kak Hartiani, bagus ya. Barakallahu fikum. Silakan Kang Hadi. Baik, terima kasih Ustadz, terima kasih Kak Yani. Baiknya boleh silakan yang mau dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum, saya Kang Hadi. Waalaikumsalam, boleh silakan Kak Mira. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada gangguan dari mikrofonnya kamera. Ya. Silakan kamera. Mungkin headset, kalau pakai headset bisa dibuka dulu headsetnya. Maaf Ustaz, headsetnya lagi rusak.
la ba'as alaik. Silakan dibaca Kamira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Kalau silakan dimatikan dulu mikrofonnya Kamira. Mumtaz ya, Allah mabarik ya. Sedikit koreksi Kamira ya, Masya Allah Kamira ini adalah apa namanya hadirah ya, atau penuntut ilmu yang setiap pekan dia beliau hadir ya. Tapi ada sedikit koreksi di bacaan qalqalah ya. Ini wama adra. Kamira bacanya jadi wama adra. Jadi harus dipantulkan kayak setiap qalqalah itu ya. Qalqalah itu artinya membal ya, membal itu memantul. Jadi ketika kita membaca wama adra, bukan wama adra, tapi wama adra, adra, wama adraka ma, wama adraka mal qari'ah. Sama seperti kita membaca qul huwallahu ahad. Ahad, ada pantulan, bukan ahad. Ahad, bukan tapi ahad ya, seperti itu ya Kamira. Wa ma adraka mal qari'ah ya. Kemudian di bacaan setiap apa namanya mad tabi'i maka dibaca panjang. Adapun yang tidak ada mad tabi'inya maka dibaca pendek. Barakallahu fikum ya. Ada kulihal bagus ya Kamira. Bisa diulangi yang tadi wa ma adra. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Ayat yang ketiga, Pak. وما أدراك ما القارئة. Dipantul, Pak, seperti ini. وَمَا وَمَا أَدْرَا. Ulangi. وما أدراك ما القارئة. Masya Allah mubarak ya. Kali bacakan dulu. Baik ya, bisa dilatih ya. Nanti Kak Mira dan teman-teman di rumah dengan melatih qalqalah seperti ade, abe, aje, apa, ako, seperti itu ya. Ade, abe, aje. Nah itu silakan dilatih. Atau ije, ide, ibe. Nah seperti itu ya. Jadi memantul. Qalqalah itu harus memantul. Jadi jangan ditahan. Wama adro, tidak. Tapi memantul dialirkan ya. Wama adraka mal qari'ah. Seperti itu ya. Mumtaz ya, Allah mubarak. Silakan Kak Hadi, Kang Hadi. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Mira. Kita masih ada waktu sekitar 1 dan 2 orang lagi. Boleh silakan dibuka mikrofonnya. Saya Kak. Boleh silakan Kak Ulfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah.
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik, Mumtaz, barakallahu fikum, Kak Ulfa ya. Teman-teman kayaknya sedang di luar ya. Allah barik dan masih menyempatkan ikut ta'lim itu luar biasa sekali menurut saya. Baik, ada hal bacaannya bagus ya, Kak Ulfa ya. Secara keseluruhan ya. Sedikit koreksi saja paling di bacaan tadi di bacaan ini h ini bukan qalqalah maka jangan dipantulkan. Kal'ih dialirkan saja. Kal'ih nil bukan kal'ih tapi kal'ih nil manfush. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di setiap huruf maka coba kita maksimalkan ya. Contohnya salah satunya adalah huruf kha ya. Wa amma man kha. Nah, ini bukan kha tapi kha. Kha. Wa amma man khaffat mawazinu. Seperti itu. Bisa diulangi Kak Ulfa di ayat yang kelima. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Mumtaz, Allah mabarik. Bagus Kak. Kemudian di ayat yang ke-8. وأما من خفت موازينه. Mumtaz, Allah mabarik. Mumtaz, barakallahu fikum. Ustaz. Ulfa ya. Silakan. Wa iyyakum. Baik, terima kasih. Sekitar satu orang lagi boleh ya? Satu orang lagi boleh silakan. Sebelum ke sesi berikutnya, ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau coba lagi, satu orang lagi, boleh silakan dibuka mikrofonnya. Ada lagi? Coba, Saya boleh coba. Boleh silakan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Allah mabarik Kak Ros ya. Allah mabarik. Bagus ya bacaannya ya. Mirip imam siapa ya itu ya? Siapa yang disuka Kak Ros? Saya lupa imam siapa itu. A'udzu billahi minasy. Imam siapa itu ya? Itu seperti di imam ya Imam Mekah itu ya nadanya Imam Mekah ya. Kayak cepat seperti itu. Tapi memang yang kita membaca ya. Bukan Maka kenapa? Syari Ar-Rasyid bukan. Bukan Syarah Rasyid kalau itu. Allah mabarik ya. Bagus ya. Paling sedikit jadi jangan sampai alur nada ini bisa menginginkan makharijul huruf. Jadi makharijul huruf kita harus pertama yang utama baru setelahnya nagom. Jadi nagom itu adalah yang kedua. Jangan sampai alur bacaan kita berubah nanti makharijul huruf ya atau mengurangi
panjang pendek dan seterusnya ya. Barakallahu fikum Kak Ros, bagus ya bacaannya. Eh, Paling sedikit tadi di bacaan kho ya. Bacaan kho lebih dipertegas, kemudian di bacaan juga ini sama ya. Nya juga lebih dipertegas. Barakallahu fikum. Bagus Kak Ros. Terima kasih Baik, Ustaz. terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Ros. Alhamdulillah untuk teman-teman semua untuk sesi tahsin tilawah Al-Qur'annya kita sudah selesai. Untuk teman-teman semua atau kakak semua yang belum kebagian tahsin coba praktiknya, insya Allah nanti bisa dicoba di lain kesempatan ya. Untuk itu sekarang masuk ke sesi berikutnya, ada sesi tanya jawab. Selalu kita batasi 1 sampai 2 pertanyaan. Boleh silakan kalau ada pertanyaan baik itu seputar tajwid ataupun di luar itu, boleh silakan ditanyakan langsung ke ustadznya ya. Untuk itu silakan kalau yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya ya, atau bisa juga di komen. Boleh silakan ya. Saya Ustadz, Boleh silakan Kak Ira. ini Ustadz mau bertanya tentang, ini kan menjelang puasa nih, udah gitu kita mau mendekati mau zakat fitrah. Nah, seorang anak, dia batas umur berapa dan apakah wajib kalau hukumnya kalau kita di umur 20 tahun ke atas, apa kita udah mencari rezeki sendiri, apakah itu masih tanggung jawab orang tua menzakatkan fitrah, ataukah kita udah wajib untuk berzakat fitrah sendiri, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Tapi barakallahu fiik ya Kak Ira ya. Bagus pertanyaannya. Jadi eh, kalau sudah mumayyiz atau sudah baligh ya, sebetulnya kalau dia punya kemampuan, misalkan dia apa namanya punya penghasilan dan seterusnya, itu adalah kewajiban dia. Tapi kalau misalkan dia sudah balik ya keadaannya yang kedua, dan dia sebenarnya tidak mampu, belum mampu ya, dia belum punya pekerjaan dan seterusnya, maka masih tanggung jawab dari kedua orang tuanya, dari kedua orang tuanya. Jadi batasnya itu bukan usia ya, tapi balik atau tidak baliknya. Itu jadi sudah kewajiban. Adapun sebelum balik, misalkan dia ingin berzakat fitrah dan seterusnya, maka ini adalah bagian dari tarbiyah Islamiyah kepada anak-anak kita, kepada kerabat-kerabat kita yang masih kecil mungkin ya. Nah, boleh. Adapun kewajiban tadi membayar zakat fitrah sendiri ya, maka jikalau dia sudah balik dan mampu ya, balik dan mampu itu syaratnya. Jadi kalau udah balik meskipun nggak mampu ya tetap itu dibayarin sama orang tua gitu ya. Dia mampu cuman belum balik ya, juga belum ya. Allah taala alam. Allah barik. Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan dibuka mikrofonnya ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini saya mau bertanya Ustadz. Kalau misalkan kita sudah berkewajiban untuk bayar zakat sendiri, kemudian kita berada merantau gitu di luar daerah kita. Nah, itu lebih diutamakan kita zakat di tempat kita tinggal, di tempat rantau atau di rumah kita yang di kampung gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya barakallahu fiik ya. Untuk di mana tempatnya sebetulnya saya tidak menemukan bahwa itu harus di rumah sendiri ya. Atau di apa namanya ya ada kewajiban itu. Ada kalaupun dia mau di rumah sendiri kemudian dititipkan ke amil para amilin. Para amilin itu adalah orang-orang yang apa namanya menginginkan zakat ya. Lebih bagus ya. Kalau di tempat sendiri lebih bagus. Tapi tidak menjadi kewajiban. Ya, adapun dia mau di tempat rantau mungkin dia sulit sih kalau harus mengirimkan uang dan seterusnya ke tempat atau kampung halaman ya. Tidak masalah ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu sebetulnya zakat fitrah itu sebenarnya bisa langsung kita serahkan oleh kita sendiri kepada orang-orang yang berhak seperti masakin wal fuqara fisabilillah ya ibu sabil atau gharimin dan seterusnya.
Adapun mungkin karena kita mungkin sibuk dan seterusnya, maka kita titipkan kepada para amilin, orang-orang yang bertugas mengurus zakat fitrah ya. Seperti itu ya. Jadi mau di tempat sendiri atau di ini perantauan bebas, tidak ada ini. Tapi kalau misalkan saya sendiri lebih cenderung kalau misalkan di tempat sendiri kita lihat kondisionalnya, misalkan memang membutuhkan, lebih baik di tempat sendiri. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah Ustaz penjelasannya. Alhamdulillah karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih lewat 10 menit. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sekian. Ya, insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan dari kakak-kakak teman-teman semua di sini yang apa namanya belum bisa ditanyakan, insya Allah nanti bisa ditanyakan, disimpan dulu pertanyaannya, insya Allah nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan ya. Untuk itu, alhamdulillah kita sudah masuki yang terakhir, itu ada sesi pengumuman ya teman-teman semua, kakak-kakak semua. Kita dari nadira.id dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita mengajak rekan-rekan, teman-teman semua, kakak-kakak, ayahanda, ibunda untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan suci Ramadan, dengan salah satunya yaitu dengan apa, membaca Al-Qur'an. Nah, untuk kakak teman-teman semua, kita dari nadira.id ada promo spesial khusus untuk pelanggan setia dari nadira.id. Kalau misalkan mau ngasih kado, hadiah, ataupun yang lainnya untuk orang-orang tersayang seperti anaknya, orang tua, mau ngasih hadiah ke suami atau istri, kita ada Al-Quran gratis custom nama ya. Dan khusus untuk edisi Ramadan ini kita ada bonus checklist tadarus Ramadan dan bonus kelas tahsin tilawah Al-Quran gratis ya. Oke. Selanjutnya kita ada dua ukuran, ada ukuran A4 dan ukuran A5. Ukuran A4 itu biasanya khusus untuk orang tua karena tulisannya lebih besar ya. Jadi boleh silakan, cara pesannya bisa langsung ada di toko kita, ada di Shopee, TikTok, dan bisa juga melalui admin kita dari Kak Aulia ya. Dan ini yang terbaru, kita ada produk metode hijaiyah. Metode hijaiyah ini satu metode yang sangat memudahkan untuk anak-anak kita, mobil khusus, karena dengan metode ini dijelaskan yaitu metode pembelajaran untuk mempermudah anak-anak kita dalam belajar membaca Al-Quran nih. Nah, di sini jadi ada cara-cara pengucapan huruf, kemudian nanti ada penjelasan videonya ya dengan menggunakan QR barcode ya, seperti itu. Jadi nanti ada penjelasannya langsung dari video, dari misalkan huruf alif itu cara pengucapannya seperti apa yang benar, nanti ada videonya khusus dan juga ada gambar menariknya. Ya, seperti itu. Dan tersedia 99 video ya, itu banyak banget Masya Allah. Dan itu gratis, bisa diakses untuk metode hijaiyah ini. Nah, untuk harga promonya khusus spesial bulan Ramadan, kita harganya cuma 75.000 saja nih, mobil khusus untuk customer setia nadira.id. Harga promonya cuma 75 ribuan aja. Ini murah sekali ya dibandingkan kita harus les private, tahsin tilawah Al-Quran dan lain sebagainya. Ini biayanya lebih hemat ya. Sekali lagi, khusus untuk customer nadira.id bisa langsung di order saja di Shopee, TikTok, dan atau bisa juga melalui admin kami yaitu Kak Aulia ya. Begitu. Terima kasih untuk teman-teman semua, kakak-kakak semua. Alhamdulillah dari pertemuan kali ini kita sudah selesai. Kita tutup saja. Sekali lagi terima kasih banyak buat mobil khusus untuk Ustadz Mahesa yang selalu menyempatkan waktunya untuk kita
sama-sama membimbing kita dalam belajar tahsin tilawah Al-Quran. Ya, Masya Allah, semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu, berkah selalu ilmunya. Dan begitupun buat kakak-kakak, teman-teman semua yang menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, baik itu yang bekerja ataupun yang mempersiapkan di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari setiap apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Saya mewakilkan dari tim nadira.id dalam rangka menjelang bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum, masya Allah alaik. Wa iyyakum.